Jangan diputar-putar, bertepuk tangan. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Jangan diputar-putar, jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di sini dalam keadaan satu walafiat. Mukadimah sudah didahulukan dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wana. Saya ikut saja. Alhamdulillah di sini seperti Bapak Ibu ketahui bahwa hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 saya menjadi salah satu perwakilan dari SMP 38 sekaligus perwakilan dari Korwil 3. Perwakilan dari Korwil 3, dan alhamdulillah kami diundang ke Grand Hotel Sari di Ketahun bersama dengan Bapak Ibu guru lain dan pemateri. Informasi sedikit bahwa pelatihan yang kami lakukan itu kemarin mengenai digitalisasi pembelajaran. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Gimana perasaannya hari ini Bapak Ibu di siang ini di jam 13 lebih ya? Ketika lelah betul. Oke. Putar-putar. Ketakutan apa yang ditakutin Bapak? Diputar-putar ya. Alhamdulillah tadi kita sudah diputar-putar dan digoyang-goyang. Mari kita ke materinya. Sebelum kita ke materi, jadi Ibu Fatma ini punya sedikit tepuk Bapak Ibu. Kita namain tepuknya adalah tepuk digitalisasi pembelajaran. Jadi nanti kami Suka digitalisasi pembelajaran. tadi fotonya Kami jadi tahu segalanya. Yes. Oke betul, insya Allah jadi tahu segalanya. Bapak Ibu izin boleh dibuka perangkatnya. Boleh buka. Udah ngomongin digitalisasi pembelajaran. Oh ya Ibu Bapak Ibu, beberapa belakangan hari ini kita sering dengar di Facebook, reel di ketemu kita dengan Bapak Ibu guru, dengan siswa ataupun kita sambil bercandaan. Guru adalah beban. Pertanyaan kami, sebagai kami kebetulan kemarin ikut coding dan AI, kecerdasan artifisial beserta digitalisasi pembelajaran, apakah kata-kata itu benar Bapak Ibu dilontarkan oleh Menteri Keuangan? Hoax. Kalau hoax, kita udah sama-sama tahu ya Bapak, berarti sebenarnya kalimat itu tidak benar. Terasa mirip sekali seperti aslinya, tapi itu adalah kecanggihan teknologi. Itu semua diedit menggunakan beberapa aplikasi yang kita kenal itu biasanya AI atau kecerdasan artifisial, gitu Bapak Ibu. Boleh dibuka semua perangkatnya Bapak Ibu. Boleh izin melihat ruang GTK-nya. Ruang GTK-nya gimana cara lihat Bapak Ibu? Ada Bapak? Ada ruang GTK-nya Bapak? Ada. Yang mana Pak? Ini. Oh itu MASM Pak? Ada ruang GTK-nya Bapak izin? Atau aplikasi yang berhubungan dengan sekolah kita? Ada ruang GTK, siap. Ada Bapak ruang GTK-nya? Cara bukanya gimana Bapak izin keluar dulu lihat aplikasi di luarnya? Oke ya sebentar. Oh dibuka, nggak ada downloadannya Bapak? Tidak ada, oke izin. Punya ibu boleh lihat, boleh izin ruang GTK-nya? Cara lihatnya gimana? Izin dari luarnya? Tulisannya? Ada downloadannya. Oh, carinya memang langsung pakai Google, ruang GTK gitu ya? Oke, siap. Ada di mana ruang GTK? Ya. Izin melihat ya? Ada saya, Bu. Boleh lihat Ibu? Iya, itu ada. Oke. Kecuali ruang GTK ada yang ruang-ruang lain lagi Bapak Ibu? Brimo, yang berhubungan dengan kita. Bapak Ibu kalau seandainya mau melihat contohnya danamu sudah cair belum ya gitu. Pakai apa? Ada yang bisa melihat? Atau Bapak Ibu yang biasanya operator melihat Dapodik atau apa gitu? Info GTK, CPKB, itu kan aplikasinya sendiri-sendiri ya Bapak Ibu? Oke izin, di HP Bapak Ibu atau di gadget Bapak Ibu, di perangkat Bapak Ibu ada tidak aplikasi rumah pendidikan? Ada? Belum download? Belum download? Yang belum download, boleh di download dulu, yang sudah download boleh dilihat? Iya, rumah pendidikan, betul. Ada Bapak rumah pendidikan?
Belum ada. Berarti izin Bapak Ibu berapa orang yang sudah ada rumah pendidikan? Satu orang, alhamdulillah Ibu Pak Iza. Nanti mohon Bapak Kepala dikasih apresiasi setinggi-tingginya buat Ibu Pak Iza gitu ya. Iya. Rumah pendidikan, betul. Kenapa pemerintah itu mengeluarkan, meluncurkan aplikasi ruang pendidikan? Ternyata Bapak Ibu, selama ini ketika kita pelatihan, itu tuh sering sekali tidak dikirimkan link download ini, link download itu gitu. Jadi memang benar bahwa rumah pendidikan sekarang ini masih dalam proses perbaikan dan untuk melakukan yang terbaik. Rehab ringan ya? Izin Bapak? Rehab ringan. Betul, rehab ringan. Iya. Kenapa? Karena ternyata pemerintah ini melihat situasi di lapangan. Bapak Ibu gurunya sering ketika pendampingan, pelatihan, dikirim link. Ternyata di rumah pendidikan itu aplikasi-aplikasinya itu sudah dijadikan satu. Ada sekitar 192 aplikasi yang terintegrasi di rumah pendidikan, gitu. Boleh Bapak Ibu buka juga di rumah pendidikan itu ada apa saja? Yang belum download boleh di-download sekarang, karena itu adalah program pemerintah yang memang setiap guru harus menggunakan itu, gitu. Ruang BTK, ruang model. Iya, ada 8 ruang di sana. Betul, saya izin juga buka dari sini. Dari laptopnya bisa. Kenapa? Bapak Ibu bisa baca kalimat apa yang Bapak buka ketika pertama kali buka rumah pendidikan. Apa kata-katanya di sana? Jelajah gerakan layanan pendidikan dalam genggaman. Betul. Kata-katanya ada dalam genggaman. Gitu. Seperti sekarang, semuanya itu kalau dulu terasa jauh, semuanya itu sekarang ada di gadget. Benar tidak Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di dalamnya kata Ibu Eni Mukhalifah tadi ada brimonya, ada yang lainnya, lebih berasa mana? Ketinggalan dompet atau ketinggalan HP? Kayaknya ketika kita jauh dari HP, hidup kita seharian itu nggak tenang ya. Seperti ada salah satu di sekolah di kabupaten luar gitu ya, gurunya datang ke sekolah, HP-nya nggak kebawa, itu udah sibuk, bukan sibuk mempersiapkan perangkat pembelajaran atau mau belajar apa, tapi sibuk mau pulang lagi untuk ambil HP-nya. Betul, kata-katanya di situ adalah bahwa semuanya itu sudah berada di dalam genggaman. Nah, dilihat di sini ada 8. Ada ruang GTK. Bapak Ibu dari 8 itu mana yang paling sering Bapak akses? Bapak Ibu akses? Ruang GTK. Ruang GTK. Tujuan dari ruang GTK itu apa untuk diaksesnya? PPG, betul. Kalau ruang GTK kayaknya nggak perlu dikupas jauh ya, karena ketika semua yang berhubungan dengan pemerintah, guru itu larinya langsung ke ruang GTK. Tapi ada tadi kita di awal apa ini? Pelatihan bukan apa nih, pengibasan ini gitu. Ada salah satu guru kita tadi, yuk kita cari ice breaking apa, gitu ya? Masih pencarian. Ternyata Bapak Ibu di rumah pendidikan itu sudah disiapkan. Kita mau ice breaking apa sama anak-anak. Terus kemarin ketika sekarang itu program pemerintahnya adalah tidak boleh jualan LKS. Kita seperti tidak punya pegangan, betul Bapak Ibu? Iya, seminggu 2 minggu mau ngajar apa nih? Materinya udah apa nih? Ternyata Bapak Ibu di rumah pendidikan disediakan. Kita lupa akan itu. Terus ketika kita salah satu saya kebetulan sebagai bendahara yang dimana program pemerintah itu adalah 10% dana BOS reguler itu wajib untuk membeli buku. Selama ini bingung pakai link sendiri-sendiri. Ternyata di situ juga ada. Jadi di situ ada 8 rumah. 8 rumah pertama itu adalah rumahnya guru. Kita sama-sama tahu bahwa di 38 anak mungkin belum sama sekali mengenal dengan namanya ruang murid. Iya, padahal itu ada tujuan bagusnya ke depannya ketika anak mengaktifkan ID belajar. Salah satunya itu adalah ANBK. Berikutnya adalah ketika kita lomba-lomba keluar, itu sangat penting kita mengaktifkan ID belajar siswa. Kalau seandainya ID belajar Bapak Ibu guru sudah aktif semua, betul? Betul. Dan passwordnya mohon diingat. Ada ruang sekolahan. Selama ini kita cari SD ini di mana sih? Formil 5 itu siapa aja sih? Di Bengkulu Utara ini ada berapa sekolah sih? Bapak Ibu bisa temukan semuanya di rumah, di ruang sekolah, gitu ya. Kemudian ada ruang bahasa. Sekarang itu program pemerintah itu kan yang untuk Bengkulu Utara ada namanya mata pelajaran muatan lokal, di mana kita diwajibkan untuk bahasa Reja. Ada beberapa sekolah yang tidak memiliki. Ketika kita ngomongin bahasa, pasti sudah jelas kita membutuhkan orang-orang yang berkompeten di bahasanya, gitu kan. Ada sekolah yang tidak memiliki orang-orang yang dari latar belakang bahasa Reja. Ada Bapak Ibu, itu ada di ruang bahasa. Ketika kita selama ini ada yang
konten-konten itu apa? FB Pro gitu ya. Jadi view-nya banyak, terkenal. Ternyata untuk guru juga ternyata bisa. Ketika kita sering membuka rumah pendidikan ini, maka nama kita tuh akan tercatat dengan yang pengunjung terbanyak seperti itu. Dan ada beberapa yang aksi nyata ataupun hasil karyanya yang disetorkan di sana nanti akan disuting lagi oleh beberapa penyuting yang akhirnya apabila bagus maka akan dimasukkan ke dalam rumah pendidikan. Artinya rumah pendidikan ini sudah sejalan dengan program pemerintah. Kalau kita selama ini kan lihat di TikTok, lihat di YouTube gitu ya, itu masih umum yang belum disuting oleh tenaga yang berkompeten di pemerintahan ini. Kemudian apa lagi? Ada ruang pemerintahan. Ruang pemerintahan itu ada apa saja? Neraca pendidikan. Jadi ketika Bapak Ibu ditanya nanti pas keluar, rapat pendidikanmu kayak mana sih? Aduh, aku belum minta nih flyernya sama operator. Aduh, aku belum izinin. Ternyata Bapak Ibu, rapat pendidikan itu bisa dilihat dimanapun. Melalui apa? Melalui rumah pendidikan itu tadi. Sekarang sebelum kita lebih jauh ke sana, pertanyaannya, miskonsepsi atau faktakah bahwa untuk membuka ruang pendidikan ini wajib menggunakan ID belajar baik guru maupun siswa? Boleh dilihat aplikasinya di dalam situ apa saja yang ada. Mohon dijawab pertanyaan saya, apakah miskonsepsi atau faktakah ketika kita membuka rumah pendidikan itu harus menggunakan ID belajar baik guru maupun siswa? Miskonsepsi kata Pak Wana. Yang lain? Izin Pak Luki, miskonsepsi atau fakta? Fakta. Fakta, Pak Nur fakta, oke. Why? Kenapa? Kumpulkan dulu Bapak, kenapanya nanti gitu kan biar ada temennya gitu. Bu Anissa walaupun bukan di pendidikan, bukan banyak juga berhak membuka ruang rumah pendidikan. Kira-kira membukanya wajib atau fakta apabila kita membukanya wajib dengan ID belajar atau tidak? Ngomong. Ibu Eni izin? Nggak tahu dia pertanyaan apa. Iya itu tadi, karena semuanya hidup beliau juga ada di genggamannya. Jadi sekarang sedang hidup dan di genggamannya itulah. Ada masalah Ibu Eni? Bisa balik dulu ke 38? Oke, Ibu Nafa gimana miskonsepsi atau fakta? Kalau mengakses yang ini tadi awalnya bisa, tapi kalau untuk menaruhkan akun kita harus pakai ID belajar. Oke, yang bagian mana? Di akun. Akun itu yang mana? Di ini tadi ada akun di bawahnya. Tapi kalau sekedar ini bisa. Ini lagi ngomongin bukan ruang GTK ya, lagi ngomongin rumah pendidikan ya. Oke, harus pakai ID belajar. Oke, gimana Bapak Ibu setuju dengan pendapat Ibu Nova? Atau izin Bapak Nur tadi jawabnya? Setuju dengan Ibu Nova. Setuju bahwa aplikasi-aplikasi yang ada di dalam rumah pendidikan ini wajib diakses menggunakan ID belajar. Tapi izin Bapak sudah melihat aplikasi apa saja yang ada di sana? Ada 8 tadi. Tidak melihatnya. Oke. Apa saja? Kita balikan lagi ya. 8 itu tadi apa saja? Nggak bisa semua. Balikan lagi ya. Iya, dalam pengembangan tadi kalimatnya. Ini tadi ada 8. 8 ini gimana? Apakah harus diakses menggunakan ID belajar atau tidak? Tidak. Tidak. Gimana Pak Nur? Masih tetap atau ikut Bu Nova dan Pak Wawan? Tidak bisa. Tapi akun biasa bisa. Email biasa bisa. Iya, Ibu Nova tadi katanya bisa bukanya, tapi ketika masukkan akun wajib pakai akun ID belajar. Itu Bu Nova gitu, Pak. Jangan ngelawan dulu gitu. Bu Nova tadi gitu, bisa masuk, tapi ketika mau masukkan akun wajib pakai akun ID belajar. Kalau Pak Wawan? Tidak. Akun biasa pun bisa. Akun biasa pun bisa. Gimana? Yang mana yang benar? Benar semua. Betul, betul. Iya betul, betul semuanya. Karena ada 2 aplikasi di dalam rumah pendidikan itu yang wajib diakses menggunakan ID belajar. Yaitu apa saja? Yaitu ruang GTK dan ruang murid. Iya, Bapak ini melawan ya. Iya, sedangkan yang lainnya itu bisa diakses oleh siapapun dan pakai akun apapun gitu. Masa iya nggak jadi guru kita bikin email tiba-tiba masuk ke ruang GTK mau diklat apa gitu, mau buat ATP apa gitu. ATP itu apa Ibu Nova? ATP asal Penerimaan tunai. asal tunai kan? Berdoanya itu kabelnya. Oke. Jadi gitu, ruang mitra itu kita mau siplah apa saja bisa ada di sana. Mau siplah kemana gitu. Jadi selama ini saya salah satunya menjadi operator dan bendahara di 38 itu biasanya di laptop itu atasnya tuh ada halaman itu ya Pak ya yang tersimpan-simpan ya. Jadi kita tinggal klik gitu.
ternyata pemerintah mendengarkan keluh kesah kita semuanya sehingga menyatukan rumah-rumah ini ke dalam rumah pendidikan. Kita harus kupas Bapak Ibu isinya itu apa saja di dalam rumah pendidikan. Karena kita harus tahu, nggak hanya tahu luarnya, harus tahu juga dalamnya. Dan orang tua juga sudah harus berkontribusi juga ke pendidikan. Karena moto pendidikan Indonesia itu apa? Moto pendidikan Indonesia? Indonesia emas? Apa jawabannya tadi? Apa? Konsep. Oh iya. Karena tadi ada di genggaman. Jawaban tadi juga ada di genggaman gitu. Oh aneh. Ya. Itu salah satu kreatif juga bisa, inovatif gitu ya. Oke, apa Bapak jawabannya? Oh belum. Belum. Apa itu? Jawab aja. Apa Bapak? Yang ada mas-masnya gitu. 2025. 2005 berarti sekarang ya Bu? Iya betul. Indonesia Emas menuju 2045. Jadi sebenarnya ketika kita protes di bawahan, mungkin benar ada beberapa miss di atasan sana. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa apapun yang dilakukan di sana itu sudah dihandle orang-orang yang berkompeten dan tujuannya pasti jelas untuk Indonesia yang makin ke depan gitu. Oke, untuk tugasnya, karena memang ini penggimasan Bapak Ibu, mungkin saya kemarin sudah kena di sana gitu ya. Untuk Bapak Ibu, saya bagi menjadi 3 kelompok. Bapak Ibu wajib mendalami satu ruang yang mungkin harusnya penting kita ketahui. Karena selama ini, ruang GTK pun kita gunakan hanya untuk yang izin, yang PPG mungkin hanya untuk diklat, yang PM, yang coding hanya untuk diklat, yang PBG untuk sertifikasi. Yang lainnya jarang dibuka kan Bapak Ibu? Jarang ya? Dan di situ sudah difasilitasi CP, ATP semuanya. Jadi izin. Yang sini, 4 orang ini, silahkan dikupas tentang ruang murid. Apa saja yang ada di ruang murid. Gitu. Nanti bisa sampaikan ke temannya yang lain. Yang sini, itu boleh dikupas tentang, kebetulan ini bukan ruang bahasa, jadi ini gini aja. Jadi, boleh ruang murid. Oke, yang bahasa, kami izin Ibu Eni, Ibu Mentuti dan Ibu Nova ke ruang bahasa, sedangkan yang 2 boleh ke ruang GTK. Kenapa dikasih ruang GTK cuma berdua? Karena kita udah biasa buka gitu ya. Tapi ternyata masih banyak fasilitas dari negara, dari pemerintah yang belum kita ketahui dari ruang-ruang itu. Silakan Bapak Ibu yang belum di-download gitu. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang bisa dijawab di rumah pendidikan ini. Salah satunya, sudah salur belum dana ke sekolah? Bisa dicek gitu. Terus karena ketika bendaharanya ditanya sudah salur belum, juga bendaharanya jawabannya nggak sama, ngintip dulu juga di sini. Daripada diintipin masih mending ngintip sendiri gitu. Silakan Bapak, saya kasih waktu 7 menit ya, 7 menit dari sekarang. Kemudian nanti sampaikan apa saja yang ada di dalam aplikasi tersebut gitu. Gimana diskusikan? Kita harus lebih bisa kan? Ruang murid. Iya, silakan sebelah sini ruang murid. Yang di sini adalah ruang bahasa, yang 2 ruang GTK. Kalau Bapak berkenan boleh, silakan ruang pemerintahan, ruang mitra, ruang publik boleh Bapak. Iya di ruang bahasa itu. Tapi percaya di situ masih ada beberapa yang akan dikembangkan. Idenya sudah ada, tapi aplikasinya sedang dikembangkan gitu. Yang kerennya di ruang murid itu nanti akan ada lab maya. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ada pengawas yang datang ke sini pas ditanya sudah ada rumah pendidikan, tahu isinya, mohon dijawab sudah ya Bapak Ibu ya. Sudah aja, yang penting sudah aja gitu kan. Sudah seperti ini. Sudah seperti ini. Oh berarti 38 aman gitu langsung pamit. Bu, kami sudah. Alhamdulillah. Oke, waktunya juga sudah habis. Kebetulan sudah ada yang sudah. Boleh disampaikan ke yang belum melihat apa aja yang ada di ruang bahasa. Silakan. Bukan Bu, dari ruang GTK. Iya, ada aja. 3-3 yang maju. Terakhir kami minta ada beberapa kalimat gitu ya Bapak Ibu ya, yang bahasa Indonesia ditranslate menjadi bahasa Rejang dan ditranslate menjadi bahasa Inggris, betul? Oke, silakan Ibu Eni, Ibu Tuti dan Ibu Nova, waktunya kami persilahkan. Ambil waktunya sebelumnya. Sudah nulis tidak? Tidak sama negara. Maju. Gak maju apa duduk? Ya, terakhir ingat Bu Eni. Translate.
Apa nih Bu Eni bikin kalimat yang akan ditranslate menjadi bahasa Bujang dan akan ditranslate menjadi bahasa Inggris. Aku membuat kalimat dengan bahasa Indonesia. Ya, nanti akan ditranslate menjadi bahasa Bujang. Pasti gampang bayi ini sama duit. Aku yang jelaskan kok Bu Eni. Apa yang motivasi dulu? Contohkan bagaimana alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bahasa mencoba untuk menggali apa yang ada di ruang bahasa yang akan disampaikan oleh Ibu. Aku sudah menunggu ya. Aku mau balik ke. Oh dia nanti. Ya tidak di ruang ini. Langsung menjelaskan. Jelaskan dulu nanti. Bisa saja ini ya Bapak Ibu ruang ini motivasinya. Lanjut. Ini di ruang bahasa ini kami menemukan ada 4 ya ini ya ada 4 rumah layanan ya. Pertama kamus bahasa. Di sini kita harus login dulu ya. Login ini bisa pakai ID belajar ID boleh pakai apa namanya? Email yang lain ya. Fungsinya ini adalah berisi tentang mencari arti-arti ya dengan apa mencari arti-arti kosakata menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar artinya ada di kamus bahasa itu. Kemudian yang kedua penerjemahan daring. Penerjemahan daring ini yang kami temukan adalah sarana digital untuk mendukung pembelajaran bahasa. Ya, di sini bisa ada buku bacaan berbentuk video, ya, berbentuk apalagi tadi bacaan berbentuk video dan audio, ya. Ya, yang susah baca. Untuk orang anak-anak yang susah membaca ya, bisa melihat dari situ. Kemudian ini sumber belajar juga bagus kalau anak-anak daripada dia membaca LKS itu ya, lebih baik. Daripada membaca wacana di LKS, mending mencari wacana di ini ya, penerjemahan daring. Kemudian yang ketiga adalah layanan UKBI. U artinya uji, K kemahiran, B berbahasa Indonesia. Layanan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Isinya ini adalah tes standar ya. Tes standar untuk mengukur kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia. Nanti ada soal-soal dalam bentuk simulasi. Kemudian kalau lulus nanti seperti itu ya di ruang GCK itu. Tadi namanya yang dulu pakai itu ada sertifikatnya. Nanti keluar sertifikatnya kalau lulus mengerjakan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Kemudian layanan keempat ini ada BIPA Daring, program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing ya. Ini program pembelajaran untuk orang asing ya. Isinya itu ya pengenalan tentang bahasa Indonesia, di dalamnya kosakata bahasa Indonesia, kemudian ada juga budaya-budaya Indonesia dan lain sebagainya, lihat aja sendiri. Mungkin ini apa Ibu Nova bisa menambahkan? Sudah cukup. Ya. Ahmed Putih bisa menambahkan mungkin? Yang dari penjelasan saya tadi yang mana yang kira-kira ingin menambah? Programnya Bina Daring tadi ada beberapa buku cerita sekitar 3.270 jumlahnya. Ya, di bagian mana? Di bagian penerjemah daring. Oh, di sini banyak. Banyak ya buku-buku daringnya, video banyak sekali. Kemudian buat apa halaman apa? Padahal balas Bu. Tidak. Ya hanya itu saja sekilas tentang ruang bahasa pada rumah pendidikan yang dapat kami tangkap dan dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh bertanya? Nggak boleh bertanya. Terima kasih. Boleh tanya Bu. Terima kasih atas perhatiannya. 82 SMP 38 apa gitu dari transit itu loh. Semoga SMP 38 Bengkulu Utara tetap jaya di udara dan di mana-mana. Dimanapun berada. Harus sama bahasa Inggris. Thank you very much. SMP 30S North Bengkulu is Good. not in Batik now. Nggak ada lagi. Bengkulu. Spesial North Bengkulu. Oke. Ada ini. Ada jawab-jawab di mana? Familiar student. Yes.
Itu sebagai sejarah. Semoga SMP 88 Bengkulu Utara di Jaya maju mengukuhnya. Kurang lagi. Kurang. Betul. Jadi lagi. Nanti Isna, thank you very much. Yes. Terima kasih dari Ruang Bahasa. Izin pertanyaan kami ke tim Ruang Bahasa tadi. Apakah ini hal baru yang baru kita ketahui atau sudah hal biasa? Menarikkah? Terfasilitasi oleh pemerintah? Apakah kedepannya akan ada rencana untuk memanfaatkan Ruang Bahasa ini? Alhamdulillah, itu tujuannya, itu tidak dari sana. Izin Bapak Ibu, di sini ada kata-kata UKBI. Bapak Ibu sudah tahu apa itu UKBI? Sudah tahu kalau lihat itu tadi. Sudah pernah ikut tesnya? Belum. Belum. Kalau yang terkenal sekarang itu tes itu adalah kalau kita mau keluar negeri itu tesnya apa? Tes S2 luar negeri itu tesnya? masuk. Tes TOEFL ya. Ternyata di Indonesia juga ada. Dan ternyata untuk orang-orang yang sudah pernah mengikuti tes ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena kita ternyata bisa berbahasa Indonesia, tapi belum tentu bisa yang baik dan benar gitu. Jadi ternyata banyak beberapa orang yang sudah tes ini juga memiliki nilai yang masih rendah gitu. Gak apa-apa. Oke, terima kasih kepada kelompok Ruang Bahasa yang sudah menyampaikannya. Semoga itu bermanfaat buat kita. Next, berikutnya ke Ruang JTK. Silakan kepada perwakilannya, keduanya maju, Bapak Luki dan Bapak Nur. Ngapain lu? Lah kok milihnya pas. Udah apa yo? Ini lah. Siap. Ini mau jadi orang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok GTK ingin menerangkan tentang yang akan diterangkan oleh Pak Nur. Silakan. Langsung aja. Berdiri Pak. Kelihatannya ini langsung aja tunjuk ini. Ini pas ya. Dua-duanya ini. Baik. Bagi Bapak atau Ibu guru yang ada di sini, ya mungkin semuanya sudah paham, sudah tahu dan sudah mengetahui dan sudah melakukan serta melaksanakan yaitu pembelajaran. Nah, di sini ada yaitu ruang guru dan tenaga kependidikan atau kita kenal dengan GTK. Nah, isinya di sini salah satunya ada diklat, yaitu pelatihan yang terbimbing menggunakan suatu lembaga-lembaga atau media-media sosial sehingga kita bisa mengikuti dan melaksanakan pelatihan tersebut, baik itu pelatihan secara mandiri maupun secara umum, dan pelaksanaannya bisa di mana saja, baik itu di sekolah maupun di rumah masing-masing atau kita kenal dengan Zoom. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan profesi guru atau PPG bagi guru yang ingin mendapatkan suatu tunjangan, yaitu tunjangan untuk profesi guru atau kita kenal dengan sertifikasi. Nah, di sini kebanyakan Bapak Ibu guru semuanya sudah melaksanakan itu dan sudah memenuhi syarat untuk yaitu sertifikasi dan mendapatkan suatu tunjangan dari masing-masing Bapak atau Ibu guru tersebut untuk menikmatinya, ya kan? Sudah dinikmati, mungkin ada 15 tahun, bahkan ada yang di bawah itu. Kemudian yang kedua yaitu adanya suatu pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri ini boleh dilakukan di suatu lembaga pendidikan swasta atau pendidikan di sekolah kita maupun di sekolah-sekolah yang lain yang menyelenggarakan suatu pendidikan secara yaitu mandiri. Yang selanjutnya yaitu adanya suatu komunitas, yaitu komunitas untuk kita Bapak atau Ibu guru, baik itu di tingkat menengah maupun di tingkat atas, semuanya itu ada jenjangnya di sini.
Kemudian selanjutnya yaitu ada pengelolaan kinerja, kemudian ada seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, kemudian masuk ada yaitu inspirasi pembelajaran, ada perangkat ajar, CPATP, kemudian ide praktek, bukti karya, kemudian ada video inspirasi, ditambah dengan adanya yaitu asesmen, kemudian per kelas dan lain sebagainya. Ya kalau saya jelaskan di sini panjang sekali ya, mungkin kelompok yang ketiga ini nanti waktunya ya kan nggak kebagian habis ya, mungkin hanya itu secara singkat. Untuk itu saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami dari Pak Nur. Bila ada kesalahan kata betul kata, kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tadi agak sedikit meleset dari instruksi gitu ya. Harapannya tadi instruksinya adalah Bapak Ibu, Bapak tadi berdua lebih menggali ke inspirasi pembelajaran, karena di awal sudah disampaikan ketika tadi yang awal-awal itu kita sudah biasa, betul ya Bapak Ibu ya, kinerja sudah biasa, diklat, sertifikasi gitu. Harapannya Bapak tadi mengupas yang inspirasi pembelajaran gitu. Di perangkat ajar itu apa aja, CPATP apa ada, di prakteknya gitu. Lebih dibuka di situnya. Nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu guru yang lain sudah punya aplikasi itu, Bapak Ibu guru bisa belajar mandiri dan buka-buka ketika ada waktu selang. Izin meluruskan juga tadi ketika disampaikan bahwa diklat ini bisa dilakukan di rumah sendiri untuk khusus diklat ya. Kalau khusus untuk diklat itu ID belajar kita harus didaftarkan ke penyelenggara. Jadi artinya kita tidak bisa mandiri. Gitu, itu mohon diluruskan gitu. Beda dengan pelatihan mandiri. Kalau pelatihan mandiri itu tidak dilaksanakan di sekolah-sekolah, tapi memang pelatihan itu juga sudah disediakan di aplikasi tersebut gitu. Itu aja untuk diluruskannya. Kemudian untuk yang berhubungan sekali dengan kita sebagai seorang pendidik di dalam kelas, memberikan materi pada anak-anak kita, mohon Bapak Ibu nanti diperdalam lagi mengenai inspirasi pembelajarannya. Karena banyak hal baru yang luar biasa yang ada di dalam situ. Kita aja, terima kasih tadi untuk kelompok ruang GTK. Selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak Ibu sebagai perwakilan ataupun seluruhnya kelompok ruang murid. Silakan. Murid maju. Maju orang. Silakan Ibu Faiza. SPD GP, Bapak Gito SPD GR, Bapak Wana SPDI, Bapak Wawan SPD CGR. Yang CGP sudah tadi? Bukan C beliau Pak, sudah SPD GP. C-nya sudah tereliminasi oleh kerja keras. Silakan. Aku closing statement. Semangat ya. Semangat Pak. Bentar lagi pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat, ada Bapak Ibu guru-guru hebat ya, termasuk saya mudah-mudahan. Kami di sini akan menjelaskan dan memaparkan yang merupakan tugas dari Ibu Fatma SPD MPD ya, yaitu tentang apa tadi Bu? Ruang murid ya, ruang murid. Dan selanjutnya pada kesempatan ini akan dipaparkan yang pertama yaitu kepada Bapak Wana. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kelompok kami mendapatkan tema tentang ruang murid. Dari temanya saja saya kira suatu kata yang tidak asing lagi, yakni tema ruang murid. Artinya kalau bicara murid tentu ada ruang guru. Nah itu pun sudah kita bahas. Dua kata ini cukup familiar di telinga kita. Nah Bapak Ibu, di ruang murid beberapa poin yang kami temukan yang tentunya kalau kita lihat semuanya tidak asing lagi bagi kita. Ada diantaranya ada sumber belajar, buku bacaan digital, album lagu anak, kemudian latihan soal, rapor digital, riwayat pendidikan, akun pendidikan, dan sumber buku teks pembelajaran. Nah, dari ke 8 poin ini, 8 9 ya?
9 ya, satu lagi tadi pendidikan jarak jauh. Nah, ke-9-nya tentu benar-benar tidak asing lagi. Namun dalam pelaksanaan yang di lapangan, tentu ini masih kita meraba-raba. Di dalam ternyata di ruang murid itu ada sumber belajar. Nah, selama ini sumber belajar ini jadi momok bagi kita sebagai seorang pendidik, ya karena kita saja dihentikan adanya buku LKS, kita udah bingung mau cari apa literatur di mana untuk mengajar. Itu aja udah secara pribadi mungkin kita masing-masing sudah merasakan itu. Nah, ternyata di ruang guru ada itu, di ruang murid ada itu. Artinya tinggal lagi kita bagaimana kita mendapatkan informasi dari khususnya sumber belajar. Dipercepat saja Bapak Ibu Guru, buku bacaan digital. Tentu selama ini sebenarnya kita sangat malas kalau baca-baca dengan buku itu sendiri. Nah, di ruang murid itu ada bacaan digital. Artinya kalau kita malas baca buku sebagaimana yang ada di meja kita masing-masing, kita bisa mengakses sumber belajar digital. Terus berikut tadi apa tadi? Nah, kemudian mungkin sebagai metode yang tentunya harus matching kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi kita juga disediakan di ruang murid itu ada album lagu anak. Tentu ada semacam kerjasama ataupun feedback dari anak dan guru, sehingga materi yang disampaikan oleh guru itu bisa tersampaikan melalui aplikasi ataupun ruang album lagu anak. Kemudian latihan soal, saya kira itulah yang kita lakukan selama ini. Setiap kita memberikan materi tentu ada, baik di awal maupun di akhir itu ada latihan soal. Kemudian rapor digital, mungkin yang selama ini juga tidak asing, kita sudah melaksanakan itu rapor digital, tapi terus terang saja masih ada kita yang masih buta akan bagaimana rapor digital itu sendiri. Kemudian riwayat pendidikan ini lebih cenderung kemana itu? Gurunya atau kemana ya? Sudah pengembangan. Iya. Jadi setiap anak nanti punya catatan dari wali siswa itu. Betul. Akun pendidikan. Kemudian akun pendidikan, saya kurang paham itu. Sumber buku teks pembelajaran. Ya, ada sebagaimana tadi ada bacaan yang digital, juga ada non teks dari pusat pembukuan. Kemudian pendidikan jarak jauh. Mungkin ini saya lebih familiar dengan ini ya. Belajar jarak jauh itu biasanya di universitas terbuka. Ya, yang saya tahu itu. Barangkali dari ke 9 poin ini tentu memang tidak asing lagi bagi kita, tapi terus terang mungkin untuk mengetahui satu persatu masih banyak kita yang tidak paham, baru kenal saja aplikasinya. Saya kira itu untuk sementara. Barangkali yang lain Bapak Ibu bertiga bisa menjelaskan tambahannya. Baik, terima kasih Pak Wali sudah disampaikan semua untuk kabar awalnya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada di situ ada bagian di latihan soal. Boleh dibuka di teman-teman. Ini sangat berguna untuk gitu. Nah, di latihan soal ini ada sangat berguna saat kita mau ujian. Di dalamnya banyak, bisa ada dua, ada Ki-Hajar STEM. Ki-Hajar STEM itu ada untuk SD, SMP, dan SMA. STEM itu adalah ajang untuk siswa dalam berlomba sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Di 4 itu. Jadi sebelum itu nanti bisa dilihat kalau dibuka itu ada pilihannya, nanti ada 21 soal. Anak kalau misalnya tadi di awal sudah belajar, mereka akan bisa mengerjakan Ki-Hajar STEM tadi. Nah, setelah itu di bawahnya juga ada yang paling bawah di latihan soal itu ada namanya simulasi. Dicoba simulasi. Nah, di sini lebih kompleks. Kalau di simulasi lebih kompleks. Kita bisa milih mata pelajarannya SMP atau SMA, kemudian mata pelajarannya apa, kemudian bisa kita mulai simulasi. Nah, ini berguna saat kita mau ada misalnya ulangan harian tanpa menggunakan Google Form, bisa kita buka pakai ruang siswa. Itu untuk yang latihan soal. Balik Bu, kembali aja kawan. Itu. Ya, perlu balik Ibu, balik kawan. Kemana? Makan? Pulang gitu? Belum tadi ada saudara kita yang sudah kena musibah, semoga tersolusikan. Coba. Oh, ngurus. Oke. Iya. Kemudian yang kedua, itu tadi yang latihan soal. Sebenarnya sangat bagus saat kita bisa menerapkannya di sekolah. Kemudian yang kedua itu rapor digital. Rapor digital ini belum bisa kebuka, masih dalam proses pengembangan. Tapi kalau misalnya ini
gambaran kami mungkin dia hasil dari dia belajar mengerjakan soal, nanti mungkin ada rapor digitalnya. Iya, tinggal sampai. Oke, kemudian untuk riwayat pendidikan seperti dijelaskan tadi, riwayat pendidikan sama catatan dari wali siswanya. Ya, semuanya dari masih dalam sedang pengembangan. Belum bisa kebuka. Aman? Sudah. Oke. Oke, kalau untuk yang latihan soal rapor digital dan riwayat pendidikan, untuk selanjutnya mengenai atau pendidikan sumber buku teks kami serahkan kepada Pak Gito. Monggo Pak Gito yang bagian. lagi. Baca juga. Hilang luntar lagi. Masih 3 lagi ya. Yang selanjutnya yaitu tentang akun pendidikan ya. Tentunya di sini seorang pendidik itu harus mempunyai akun ya, akun sendiri-sendiri. Bagaimana cara masuk dari atau mengakses ya. Di dalam akun pendidikan ya, pada aplikasi Rumah Pendidikan itu terdapat menu-menu fasilitas yang lain ya, yang bisa diakses ya, khususnya di ruang ini. Jadi pada menu ini ya, ruang guru ini berisikan ruang propus sudah tadi ya, mana terus? Ya. Oh, ini belajar ID maksudnya Pak. Ya udah, lanjut yang tadi. Angel. Ya, saya lihat di sini saja. Ya, oke. Ada beberapa layanan di dalam isi akun pendidikan Rumah Pendidikan, khususnya di aplikasi Rumah Pendidikan ini ya. Yang pertama yaitu tentang portal pembelajaran digital, interaksi untuk semua jenjang. Kemudian ada buku bacaan digital. Ini layanan yang mana Ibu? Yang tadi? Oh, yang Isinya ya, naik mundur ya. Ada berada, ada profil, langsung saja ya. Ada ruang murid, kemudian di ruang murid ini ada berisikan beberapa tugas untuk murid ya. Ada tugas dari kuis, nilai rapot, jadwal pembelajaran, dan masih ada portofolio untuk siswa. Kemudian ada ruang guru khusus guru ya. Di sini guru bisa mengakses tentang bagaimana membuat RPP dan ATP dan sebagainya ya. Itu didasarkan pada CP. Kemudian lanjut Bu. Iya, yang isi buku. Isi sumber buku teks. Ya, yang di ujung itu sumber buku teks pembelajaran. Ya, di sini ya. Ini ada beberapa contoh buku matematika ya dari beberapa pengarang ya. Ada prakarya dan sebagainya. Ini yang bisa kita jadikan sebagai referensi pembelajaran khususnya untuk anak-anak. Di sini di dalam buku ini ya, ini banyak buku-buku ya, terutama kita mengajar di SMP itu yang sudah mengacu kepada kurikulum yang sekarang itu ini ya. Bisa milih. Kurikulum bisa K13, bisa kurikulum merdeka, tetapi kita memakai pendekatan deep learning. Kemudian terus isi buku semua nih Bu ya. Kemudian pendidikan jarak jauh di Rumah Pendidikan. Di sini bisa melaksanakan pendidikan tidak harus bertatap muka ya, tapi bisa menggunakan fasilitas dunia maya seperti HP dan sebagainya ya. Jadi kita bisa membuat kuis di sini ya, atau juga bisa mengakses atau membuat LKPD di ruangan ini. Yaitu tujuannya LKPD memberikan tugas-tugas kepada anak, dan selain itu juga LKPD bisa mempermudah kita dalam memberikan materi atau tugas kepada anak. Oke, itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Tanya. boleh. Ya, kalau ada pertanyaan silakan, Bapak Ibu, silakan. Bapak Tambu. Ayo. Ya, Itu ruang murid ya Pak ya? iya. Kita kan Silakan, Bapak. Ya, kita kan ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira kita pakai fitur yang mana itu di ruang murid ini berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi itu? Kira-kira?
Soalnya kita kan sekarang harus pembelajaran berdiferensiasi gitu. Ya, awalnya dulu diferensiasi itu apa sih? Tes dulu. Mau dijawab juga. Kalau untuk belajar diferensiasi itu kan berarti pembelajaran berdasarkan kemampuan anak ibu ya. Ya ada apa namanya membaca, apa namanya itu tadi kan? Proses. Audio, bukan? Audio, visual itu kan diferensiasi. Ya kan tiga ya kan belajar kan. Kalau menurut saya itu kan tiga. Di sumber teks pelajaran itu bisa dibuka. Sumber belajar buku teks itu di situ. Yang ujungnya begitu tadi. Nah itu. Iya. Nah di sini ada itu di tipe buku. Tipe bukunya mau seperti apa? Buku PDF, audio, atau interaktif? Jadi di sana bisa dilihat. Berarti kalau PDF, itu di sana di buku bunda. Tipe buku di mana itu ada kan itu? Ada audio. Berarti kalau di situ kan bisa kita masukkan. Berarti tipenya soalnya apa bukunya? Audio berbentuk suara mungkin ya. Nah itu ada tuh audio. Berarti kan bentuknya apakah di MP3, apakah nanti bentuknya seperti apa di dalamnya? Kemudian kalau PDF berarti dia kinestetik, visual ya. Berarti di situ bisa anaknya belajar. Nah seperti itu contohnya. Buku Bahasa Indonesia. Nah ini untuk yang auditory. 21. Untuk diferensiasi yang tipe anak, untuk yang audio. Tindakan pertama. Ya. Iya intinya itu. Tipikal yang mendengarkan bukan yang membaca. Kalau yang untuk membaca itu yang visual berarti yang PDF. Berarti nanti kita bisa sebenarnya ini kan untuk anak eksplorasi kan, anak suka gitu kan misalnya kan. Ini kan ruang untuk murid ya kan. Jadi silakan anak, kalau ternyata pilihannya aku lebih suka yang audio, berarti dia silakan buka yang audio. Kalau dia lebih suka membaca, berarti yang PDF. Tapi kalau lebih suka yang kinestetik, berarti yang interaktif. Iya, seperti itu ibu. Boleh ibu ada lagi tanya? Cukup? Pak Luki, aman? Aman. Oke. Kayaknya Bu ini mau nanya lagi. Ya, silakan Bu. Jawab ya. Silakan. Main putih. Bagaimana Pak? Kita sama kayak sisa saya ya. Bener ada yang disampaikan? Lagi. Kamu harus izin Pak ada kesana. Cukup sekian, terima kasih. Jangan tuh lama mau apa? Catatan panjang tadi. Oh sudah. Mungkin ada yang perbaiki. Ditambahkan dari dalam. Kalau sudah ditutup acara Kamu ada mau siap-siap, mau joki. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement, bahwasanya dari beberapa ruang yang sudah kita lihat tadi, ruang murid ternyata banyak sekali hal yang masih baru yang menurut saya masih perlu kita gali lebih dalam, karena demi untuk bagaimana kita dapat menyampaikan proses pembelajaran itu dengan baik, tidak hanya mentransferkan ilmu pada anak, tapi juga melihat dari aspek bagaimana anak tersebut setelah mendapatkan pembelajaran dari kita. Dan sebagaimana kita ketahui, tidak ada satupun metode yang efektif, tapi metode yang dikombinasikan dari berbagai macam metode dan situasi lah yang dapat memberikan output yang baik terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan. Akhirnya mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Itu yang dapat kami sampaikan. Kalaupun itu banyak kekurangan, pasti itu keterbatasan kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ruang-ruang yang dianggap harus disampaikan ke Bapak Ibu Guru, ke siswa sudah kita gali. Mungkin galian kita belum dalam, boleh didalamkan sendiri-sendiri, atau kita juga punya kombe, atau seandainya sesama guru mata pelajaran atau lintas mata pelajaran. Izin Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Pas, Alhamdulillah. Itu tadi yang saya dapatkan, yang harus saya informasikan ke SMP 38, alhamdulillah sudah tertunaikan, walaupun tidak maksimal. Silakan Bapak Wana. Saya mau tanya tadi kan, yang untuk ruang apa tadi? Yang untuk aplikasi pendidikan agama dan budaya tadi kan dalam pengembangan, betul. Itu maksudnya apa? Artinya semua mata pelajaran ini kan rencana dari pemerintah. Seperti kita mengerjakan untuk sampai seorang guru untuk nyampe ngajar ke kelas, itu kan banyak perangkat yang harus dikerjakan. Jadi dia satu persatu dulu dikerjakan. Jadi di sini sebenarnya ada timeline-nya, ada waktunya. Saya informasikan sedikit. Sudah direncanakan kalau seandainya di PM untuk kepala sekolah itu namanya RTL seperti itu Pak. Gitu. Kita cek dulu.
ini. Jadi di sini ada lini masa perilisan gitu. Jadi kita tungguin sebagian-sebagian itu mungkin sudah ada yang rilis ruang guru, rilisnya sudah, tapi isinya juga masih ada beberapa yang dalam pengembangan gitu. Jadi kita dukung program pemerintah yang insya Allah mempermudah kita. Saya juga di MGMP IPA itu Bapak ketua MGMP-nya ada men-share link, dan share link itu juga sudah saya bagikan ke grup SMP 38. Link itu di mana itu bisa mengenerate, sudah bisa membuat rencana pembelajaran apa yang kita mau. Mungkin kan kalau kita sedang nanya-nanya itu yang kita kenal itu adalah Gemini, ChatGPT, Cici, Meta AI atau dan yang lainnya seperti Bapak Ibu. Ketika di link yang saya bagikan, saya dapat dari Bapak Ajis, beliau adalah ketua MGMP IPA, itu dia bisa mengenerate, bisa menghasilkan, bisa menciptakan model pembelajaran yang kita maukan dengan kotak-kotak yang disediakan. Seandainya kelasnya berapa, mata pelajarannya apa, waktunya berapa jam, seperti itu. Terus mohon doanya Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa besok Pak Fadil dan yang bertugas, besok adalah kesempatan kita untuk tahun 2026 menjadi sekolah yang terbaik lagi, melalui salah satunya itu adalah hasil dari AMBK. Mohon doanya yang bertugas semoga lancar, yang anak-anak kita yang diberi kesempatan untuk mengerjakan semoga juga dipermudah. Negatifnya, kurangnya kita di tahun ini adalah tidak seperti tahun sebelumnya, betul Ibu ya. Kalau tahun sebelumnya itu kita ada terima di mana 1 jamnya kita berkolaborasi, saling membimbing, memberi materi kepada siswa baik itu numerasi maupun literasi. Untuk tahun ini sepertinya kita terlalu banyak kegiatan ternyata gitu, sampai kita lupakan hal itu dan besok sudah eksekusi. Semoga hasilnya juga baik. Untuk materi rumah pendidikan Bapak Ibu ada pertanyaan kembali? Cukup? Itu tadi yang saya dapatkan kemarin dari pelatihan. Semoga bermanfaat, semoga tidak sampai di sini, semoga dimanfaatkan. Terima kasih. Mungkin kepada Bapak Fadil ada yang ingin sampaikan, kami persilakan. Ya, sedikit ya. Terutama Pak Wana, jangan lupa besok untuk mengawasi Manggarai Barat ya, Guru Siti. Kemudian yang datang ke SMP sini adalah dari SMP 39 yaitu Bapak Beni Saputra. Dan tolong Bu Anis ya, itu di print untuk monet. Mungkin Pak Ibu tadi sudah tanya untuk gelombang 2 itu monetnya kebetulan tugasnya Pak Ibu juga. Saya lihat yang monet ke sini. Tolong diisi ya, itu nanti ya kalau nggak tahu ya kerjasama sama Bu Guru penggeraknya itu. Ya. Ya, karena yang lainnya tugasnya banyak sekali. Itu aja. Terima kasih segala perhatiannya sampai tepat jam 2:30 ya, ini sudah lebih. Mohon absen dulu yang belum absen, silakan. Terima kasih segala kerjasamanya. Mudah-mudahan ke depannya ya, karena ya nggak tahu juga ya, SMP kita terpilih 1 tahunnya dari sekitar manfaatnya 1 orang, yaitu saya suruh milih yang lain nggak mau. Ini Pak Kematnya ini pilihnya sekolah sini. Ini suatu kepercayaan, marilah kita kepercayaan tidak kita sia-siakan. Demikian aja ya tanda dari kami. Mungkin lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fadil selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 38. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga apa yang kita jalankan semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah dan bermanfaat, terutama ilmu yang kita bagikan. Itu saja dari saya akhiri. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.